SD-nya, pada saat remajanya juga lebih sehat gitu dibanding dengan kita nggak kasih stimulasi apa-apa gitu. Apalagi kalau kadang-kadang kan mungkin kalau lagi pandemi gini juga sibuk kerja di rumah juga, terus jadi bingung kan sama anak tuh harus diapain, sekolah online kadang mau kadang enggak gitu kan. Jadi sebenarnya di umur-umur yang lagi masa-masa periode emasnya mereka ini banyak banget yang sebenarnya bisa kita kerjain sebagai tabungan atau investasi juga gitu ya, yang membantu perkembangan mereka nanti supaya lebih optimal. Karena setelah umur ini nggak akan lebih cepat daripada sekarang-sekarang gitu. Hai Halo, Mbak. halo Mbak Saskia. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Semoga semuanya hari ini juga baik ya. Emang di usia 3-5 tahun ini perkembangannya secepat itu kah Mbak anak ini? Iya, jadi kalau sebenarnya gini, kalau kita ngomongin usia dini itu sekarang definisinya sampai umur 8 nih Mbak gitu, dan para sahabat nafas sekalian. Cuman memang yang paling pesat banget tuh di 2 tahun pertama itu tuh kayak karena kan masih ibaratnya baru mulai. Jadi semua yang dia lihat, semua yang dia pegang tuh cepat banget. Tapi sampai 8 tahun juga masih cepat walaupun nggak secepat 2 tahun pertama gitu. Dan ini makanya disebut masa-masa emas kan, dimana sayang banget nih kalau masa-masa emas ini harusnya kita berinvestasinya banyak banget supaya bisa kepake di besok-besok gitu kan, supaya bisa ibaratnya dia fondasi yang menentukan nanti anak nih pada saat SD-nya, pada saat remajanya juga lebih sehat gitu dibanding dengan kita nggak kasih stimulasi apa-apa gitu. Apalagi kalau kadang-kadang kan mungkin kalau lagi pandemi gini juga sibuk kerja di rumah juga, terus jadi bingung kan sama anak tuh harus diapain, sekolah online kadang mau kadang enggak gitu kan. Jadi sebenarnya di umur-umur yang lagi masa-masa periode emasnya mereka ini banyak banget yang sebenarnya bisa kita kerjain sebagai tabungan atau investasi juga gitu ya, yang membantu perkembangan mereka nanti supaya lebih optimal. Karena setelah umur ini nggak akan lebih cepat daripada sekarang-sekarang gitu. Oke, jadi jangan sampai ibu ini ketinggalan masa emasnya ini ya Mbak ya, karena nggak tahu harus gimana handle anak di usia ini. Oke, jadi emang penting banget nih sahabat Nova buat tahu tips-tipsnya soal mengasuh anak 3-5 tahun gitu. Nah ini kan emang anak 3-5 tahun ini kan masa transisi gitu. Tadi kan dibilang Mbak Saskia tuh remaja kecil gitu ya. Itu biasanya apa aja sih Mbak perubahan-perubahan yang mungkin muncul gitu dan harus disadari ibu, oh anakku udah mau beranjak lebih masuk ke tahap pertumbuhan yang lebih advance lagi nih gitu. Apa Advance aja sih? lagi. Iya, jadi kalau ada yang namanya di psikologi itu ada namanya teori psikososial gitu. Biasanya dia membahas setiap tahapan usia tuh tantangannya dan krisisnya yang terjadi apa. Nah, di usia 3-5 ini inisiatif versus guilt. Jadi maksudnya di usia ini itu anak-anak tuh memang lagi punya tugas untuk punya inisiatif sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya, dan kelihatannya tuh dari cara mereka bermain. Gimana kalau ngeliat anak aku, oh dia mau main sama temennya, dia mau initiating memulai sesuatu, idenya mulai banyak, dikit-dikit maunya seperti apa yang dia mau gitu. Jadi ada decision making, biasanya kayak ya misalnya mau tidur maunya pakai baju batik, nggak mau pakai baju piyama gitu ya, gitu. Menurut kita silly gitu, tapi itu sebenarnya kebutuhan perkembangan mereka pokoknya kayak gini. Makanya kan kita suka berkelahi hal-hal yang nggak penting banget nih, misalnya di piring tatanannya beda dia marah gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang kok jadi lebih ngotot, kelihatannya di kita lebih ngotot, lebih keras, lebih banyak ngelawan, bilang no melulu, bilang nggak mau melulu, kalau kita suruh ngapain dia ngapain gitu kan. Terus juga lebih banyak nanya juga gitu. Nah, di umur-umur segini yang kelihatannya kayak aduh kok bawel mulu, kok nggak pernah mau nurut, kok ngotot banget, itu cuman kelihatannya aja, tapi di baliknya sebenarnya itu anak lagi belajar memutuskan sesuatu sendiri secara mandiri, terus belajar untuk menentukan goalnya dia, menentukan pilihan-pilihan dia tadi itu juga, terus belajar untuk memanage emosi dia dengan lebih baik, karena kan baru sekarang dia sadar banyak emosi nih, nggak cuma sedih, marah, tapi bisa kadang jealous, bisa kadang mungkin kecewa gitu ya. Itu kan perasaan-perasaan baru yang inget dulu kita waktu ABG, waktu pertama kali patah hati itu kayak intens banget gitu kan. Sama mereka tuh juga
Ini kenapa mereka jadi kayaknya nyebelin, karena kan baru kerasa semua, jadi bingung mau ngapain. Nah, kalau berjalan dengan baik, inisiatif mereka akan bertumbuh dengan baik as a person, kemandiriannya dan lain sebagainya. Tapi kalau terlalu banyak kritik yang kita berikan, atau terlalu banyak batasan yang sebenarnya nggak logis, jadinya anaknya ngerasa dia nggak berdaya terus, nggak ngerasa mampu untuk ngapa-ngapain, dan ngerasa bersalah terus. Makanya dibilang di stage itu, tantangannya si initiative versus guilt ini gitu. Jadi gimana caranya kalau dia melewati fase krisisnya, dia akan menemukan purpose atau goal-nya. Kalau enggak, ya dia jadi stuck gitu. Jadi sebenarnya tiap tahapan perkembangan tuh ada si tantangannya itu. Jadi kalau misalnya, makanya di umur-umur segini, misalnya kadang-kadang inisiatif tuh sekedar dia pengen ngambil minum sendiri, terus minumnya tumpah gitu. Terus kan kita marah kan, makanya bilang sama mami aja, sama ibu aja yang ngambilin gitu. Nah, padahal dia jadi mikir, ya giran aku mau coba sesuatu gitu, jadi nggak bisa. Padahal itu penting buat perkembangan dia gitu, kalau kita izinkan. Walaupun aku setuju bahwa basian repotnya tuh banyak gitu. Jadi di masa-masa ini itulah yang membedakan tantangannya.